Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Jalan Cipanas, Warung Banten tertutup longsor. Keributan terjadi di lokasi tambang pasir laut. Sindikat pemburu dan penjualan cula badak ditangkap. Dua pemuda yang memproduksi ganja sintetis atau tembakau gorila ditangkap polisi. Keduanya yaitu Angga Saputra dan Dedi Maulana ditangkap saat mengkonsumsi ganja sintetis buatannya. Penangkapan para pelaku berawal dari laporan warga yang merasa curiga dengan aktivitas kedua pelaku. Awalnya polisi yang menyelidiki kasus ini menangkap satu pelaku yaitu Angga Saputra di Kecamatan Larangan, Kota Tangerang. Kepada polisi, pelaku mengaku mendapat keahlian memproduksi tembakau sintetis dengan cara belajar dari YouTube. Mereka memproduksi tembakau gorila ini sudah berjalan 3 bulan. Pelaku biasanya memesan bahan baku secara daring. Sedangkan tembakau sintetis biasanya diedarkan di Jakarta Selatan dan Tangerang Selatan. Membuat dari kompor sederhana, lalu beberapa bahan-bahan disiapkan seperti bibit ganja sintetis tersebut. Setelah berhasil dibuat, maka bahan-bahan tersebut yang sudah diracik oleh tersangka diedarkan, dijual di sekitar. Berdasarkan hasil penyidikan didapati bahwa yang bersangkutan tersangka ini sudah menjalankan kegiatan ini kurang lebih selama 3 bulan. Adapun kapasitas produksinya seminggu bisa menghasilkan 200 sampai 300 gram. Polisi pun masih melakukan pengembangan dan terus memburu penjual bahan baku barang haram tersebut. Akibat perbuatannya, para pelaku dijerat dengan pasal 114 Undang-Undang tentang Narkotika dengan ancaman 12 tahun penjara. Ariel Maranus dan Syahbudin Attar melaporkan dari Tangerang Selatan. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia memusnahkan baja tulang beton sebanyak 3,6 juta batang. Pemusnahan yang dilakukan langsung oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan berlangsung di pabrik pembuatannya di kawasan industri modern Cikande, Kabupaten Serang. Jutaan batang tulang beton yang dimusnahkan ini memiliki berat sekitar 27.078 ton. Dan jika dirupiahkan senilai 257 miliar rupiah. Baja beton yang diproduksi oleh PT Hua Hock Steel dimusnahkan karena tidak sesuai dengan standar nasional Indonesia. Pemusnahan ini sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69 Tahun 2018 tentang pengawasan barang beredar dan atau jasa guna melindungi konsumen di sektor konstruksi. Perhatian pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat karena ini udah tahu, udah lama kita ini. Dan kita kalau nggak salah yang ketiga ya, dulu pernah juga Pak. Oleh karenanya perlu dilakukan penertiban terhadap pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab memproduksi barang yang tidak sesuai dengan persyaratan SNI. Kan bahaya. Ukurannya itu ya. Tidak sesuai. Selain itu, perusahaan asal Cina ini juga melanggar Permendag Nomor 21 Tahun 2003 Junto Permendag 26 Tahun 2021 tentang penetapan standar kegiatan usaha dan produksi pada penyelenggaraan perizinan perusahaan berbasis resiko sektor perdagangan. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memusnahkan baja
3,6 juta batang baja tulang beton di Modern Cikande, Kabupaten Serang. Baja tulang beton yang dimusnahkan ini merupakan baja yang tidak memiliki izin standar nasional Indonesia yang dibuat oleh PT Hua Hock Steel. Pemusnahan baja batang beton ini senilai 257 miliar rupiah. Pemerintah menilai jika baja batang beton ini dijual di pasaran akan membahayakan dalam pembangunan di Indonesia. Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten diperkirakan masih ada sekitar 40 perusahaan baja di Banten yang diduga melakukan pelanggaran tentang standar produk yang dihasilkan. Kadis Desperindak juga menambahkan jika petugas Desperindak sudah menyebar dan menyelidiki perusahaan-perusahaan yang tidak memiliki izin standar nasional Indonesia. Karena data sudah final, maka yang ditindak kebetulan hari ini PT Wok Steel. Jadi sebetulnya investigasi masih berlanjut untuk lokasi yang lain. Gitu. Infonya tadi bukan di titik ini saja, Pak? Ya, jadi beberapa lokasi kita sudah punya identifikasi. Ada berapa perusahaan, Pak, yang melanggar? Tadi sudah sampaikan Pak Menteri ada 40. Nah, itu sedang kita investigasi, tinggal nunggu waktu dan nunggu kelengkapan datanya. Sanksi berupa kurungan penjara dan denda juga akan diberikan kepada pihak perusahaan jika terbukti melakukan pelanggaran terkait standar produk yang dihasilkan. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Di tengah gencarnya pemerintah melakukan pengawasan dan perlindungan badak Jawa ujung kulon, namun faktanya pemburuan badak Jawa masih terjadi. Bulan November lalu polisi menangkap seorang pemburu. Kali ini polisi kembali menangkap 2 orang, yakni Yogi dan Willy. Kedua tersangka ditangkap di 2 lokasi yang berbeda di daerah Jakarta. Kedua tersangka ini memiliki peran yang berbeda dalam jaringan pemburuan dan perdagangan cula badak. Yogi, warga Pandeglang, berperan sebagai perantara untuk menjual cula badak. Sedangkan Willy sebagai penadah ditangkap karena membeli cula badak Jawa. Karena dianggap langka di pasaran, culak badak Jawa yang hanya ada di Taman Nasional Ujung Kulon ini dijual dengan harga di atas 280 juta per cula. Pemburuan badak dilakukan oleh Sunendi yang saat ini menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Pandeglang. Tidak tanggung-tanggung, badak Jawa yang mati di tangan pemburu sudah 6 ekor. Hingga saat ini polisi masih mendalami penggunaan cula badak. Polisi masih terus mengorek keterangan pelaku Willy karena pelaku depresi setelah ditangkap polisi. Bahkan Willy histeris saat dihadirkan saat konferensi pers. Pengungkapan ini merupakan hasil pengembangan penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik Subdit Kejahatan Transporta Banten yang berawal adanya laporan polisi dari TNUK terkait hilangnya kamera trap di TNUK. Kemudian dari kamera trap tersebut dapat kita rekaman bahwasanya ada sekelompok orang yang membawa senjata api yang diduga melakukan perburuan satwa liar yang dilindungi, dalam ini badak. Kemudian dari hasil identifikasi wajah kita dapat mengidentifikasi pelaku atas nama N yang bersangkutan sudah berhasil kita amankan, yang mana sekarang prosesnya sudah sampai dengan memasuki tahap persidangan di Pengadilan Negeri Pandeglang. Akibat perbuatannya, pelaku akan dijerat dengan undang-undang tentang konservasi dan sumber daya alam dan ekosistemnya dengan ancaman 5 tahun penjara. Ariel Maranus dan Fazri Munawir melaporkan dari kota Serang. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Banten. Atas nama rekan redaksi yang bertugas, saya Maya Meliasari mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Jika terus dibiarkan, maka destinasi wisata ini akan terus. Kerusakan lingkungan terjadi. Jadi kepada aparat penegak hukum